Selamat malam, Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih. Kebetulan nggak ada saudara ya, jadi saudari-saudari gitu ya. Suatu kehormatan untuk saya boleh berada di sini begitu ya. Setelah sekian purnama, kalau tadi kata Bu Esther, kita berada di rumah masing-masing untuk bersekutu. Saat ini kita punya kesempatan pertama kali di Bajul Kuda Payung bisa bersekutu secara onsite begitu ya. Meskipun masih ada juga Bapak Ibu yang ada di rumah begitu, saya ucapkan selamat malam juga untuk teman-teman yang ada di ruang Zoom. Kita malam hari ini akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersekutu mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yosia. Kita akan berdoa terlebih dahulu mohon berkat dan bimbingan Tuhan. Mari kita berdoa. Kepada Bapa yang baik, kami menaikkan puji dan syukur kami karena Engkau sungguh sangat baik. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan baik kami boleh berkumpul di tempat ini, baik kami yang ada di gereja maupun rekan-rekan yang ada di ruang Zoom. Tuhan berkati kami kalau sebentar kami akan memulai persekutuan kami, biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan kami, berada di tengah-tengah kami Tuhan untuk memimpin jalannya persekutuan kami malam hari ini. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap kami masing-masing sebagai pembicara, sebagai pemimpin pujian, sebagai pemusik, bahkan sebagai jemaat-Mu. Kami menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk Engkau pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa dan permohonan kami. Amin. Nah, kita akan memulai dengan memasuki hadirat Tuhan dengan hati yang sangat bersyukur. Pastinya bersyukur kan ya? Karena bisa datang begitu. Nah, ini pertama kalinya saya ada di sini begitu ya. Nah, mari kita naikkan pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Boleh sambil bertepuk tangan biar agak banyak begitu. Boleh berdiri begitu ya. Silakan berdiri untuk sambil bergoyang begitu. Ketika bergoyang kanan kiri boleh. Supaya nggak kaku begitu ya. Kita naikkan pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Silakan boleh duduk kembali. Nah, kalau Zoom kan nggak ada sensasi seperti ini ya. Ini duduk ya. Nah, coba duduk aja begitu ya. Nah, yang di rumah juga boleh loh. Tadi sambil berdiri, nanti duduk lagi.
supaya nggak pegel gitu ya. Nah, malam hari ini kita akan berdiskusi gitu ya, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diberi judul tuh maju mundur gitu. Ketika saya dikasih tema ini, apa ini saya gitu, apa yang mau maju, apa yang mundur? Saya lihat-lihat ternyata ya untuk memutuskan hari ini pun juga antara maju atau mundur, maju atau maju mundur begitu ya. Dan akhirnya puji Tuhan kasih kemantapan untuk kita boleh maju terus begitu ya. Nah, apa yang akan disampaikan nanti akan dikupas tuntas oleh Bapak Yusia. Nah, sebelumnya saya buka sharing, sesi sharing dulu. Baik rekan yang ada di rumah di ruang Zoom atau Bapak Ibu yang ada di sini. Ada yang ingin sharing? Masa enggak ada, hampir 2 tahun loh. Share location. Sharingnya share location ya. Nah, ada yang mau di-sharingkan begitu dalam 2 tahun terakhir ini? Oh, oke. Seperti biasa. Mari Pak Bambang, karena kamera di sini, jadi harus maju. Bisa kok ini. Pak, jangan dong, Pak, jangan diberi kemudahan, Bapak. Biar ketahuan. Biar ketahuan kan. Selamat malam Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebetulnya hari-hari yang betul dinantikan, kebahagiaan nyatanya muncul juga. Orang sebelumnya juga sama senang dengan adanya online ya. Karena bagaimanapun juga online itu banget mengganggu sebetulnya. Apa kata-kata mengganggu? Kalau kita amati dan bahkan kita sekaligus masuk di dalam ruang Zoom, kita semua suka bisa ketemu bersama karena pandemi yang betul-betul menyekam. Karena bagaimanapun juga pandemi itu betul-betul membuat orang takut, was-was, khawatir. Walaupun Tuhan sendiri sudah berjanji bahasanya Tuhan kita tidak perlu takut, khawatir. Karena Tuhan sendiri yang betul-betul menaungi dan melindungi kita. Namun masalahnya semua itu tergantung daripada sinyal atau jaringan seperti itu. Banyak orang ya karena jaringan terganggu, apalagi musim curah hujan saat ini dan mulai bisa dirasakan hujan berhari-hari. Itu betul-betul menyita waktu kita sehingga waktu kita benar-benar tercekam. Ya. Oleh karena itu dengan adanya secara langsung kita bisa bertatap muka di sini, itu banyak dirindukan sebetulnya bagi orang kita, ya, terutama orang-orang lansia, ya, karena tugas dan tanggung jawab kami, ya, kami kebetulan senang kalau berkunjung, ya. Banyak daerah-daerah terpencil yang kita kunjungi, itu dia rindu sekali, bahkan dia menyapa sebagai saudara, karena sekian lama tidak ketemu dengan saudara-saudaranya, hingga dia rindu sekali untuk bisa disapa secara langsung. Contohnya di Pak Ngatono ya, Ngatono itu di Kedawang sana, itu jauh sebelumnya memang karena dia di perumahan. Dia masuk anggota baru sebetulnya dari kita. Dan kebetulan saya itu ke sana karena menyambut ya dengan adanya Jumat baru. Kita ya suka adanya tanggalan Jumat. Dia betul-betul bersuka cita. Dan kehadiran saya yang menganggap saya itu saudara kita yang lama tidak dijumpai, ya. Yang itu semua dia benar-benar bersyukur sekali pada Tuhan Yesus, pada Tuhan Yesus betul-betul berkarya di dalam kehidupan mereka. Dan heran Pak Ngatono sudah dia kerja. Anaknya itu empat-empatnya itu abdi negara semuanya. Ya. Jadi saya pun juga heran, kok bisa keluarga ini menjadi aparat. Itu sebenarnya berkat Tuhan melindungi mereka sehingga mereka bisa
betul-betul bahagia dan sukacita karena Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Dia juga rindu untuk bisa pergi, katanya seperti itu. Memang kita harapkan ke depannya kita bisa bersama-sama di gereja. Karena bagi Paulus untuk memudahkan fasilitas kita, kalau di gereja itu yang jauh jadi dekat, yang dekat tambah dekat. Jadi fasilitasnya, kalau orang lansia yang tahu sendiri, mata pun juga kadang-kadang sudah tidak awas lagi, apalagi curah hujan yang betul-betul sangat deras sekali. Jadi menimbulkan kabut. Jadi intinya kita bersyukur pada Tuhan karena kesempatan yang baik yang Tuhan izinkan kita boleh bersama-sama beribadah secara onsite maupun secara ini ya doa ini yang pertama kali kita adakan. Ternyata juga ada banyak peminat. Walaupun sebetulnya kalau kita tinjau dan lihat semuanya pengurus, ya. Memang bagaimanapun tidak hanya di Bacem Udara yang di Peterongan pun yang banyak jemaatnya, katanya hampir itu benar-benar bersyukur dan berterima kasih untuk setiap langkah dan karya Tuhan yang melindungi kita semua. Untuk kedepannya kita lebih maju lagi supaya keharmonisan kita tetap terjamin, kebersamaan kita tetap berjalan, karena tanpa ada bersamaan tidak mungkin bisa bersatu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengetahuan Tuhan dan kehidupan kita semua. Amin. Terima kasih Pak Bambang untuk kesaksiannya, gitu ya, sharingnya bagaimana pandemi ini membawa sesuatu yang sementara memisahkan, gitu ya Pak Bambang ya. Nah saat ini kita dikumpulkan kembali, semoga kita nggak keserak-serak lagi, begitu ya. Di minggu depan mungkin semakin sering kita bisa ibadah onsite seperti ini dan bisa bersekutu, benar-benar bersekutu begitu, tidak hanya langsung begitu ya. Yang tidak usah mengandalkan jaringan. Kalau di sini mau ada wifi, kuota habis juga tetap bisa memuji Tuhan bersama, gitu ya. Nah, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian, tetap setia. Kita akan meminta Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang melihat hati kita, menyelidiki kita. Apakah kita sudah setia begitu sama Tuhan? Apakah apa yang kita lakukan sudah benar di hadapan Tuhan? Kita dimulaikan dengan bukan hati bahwa ini bukan karena pengurus atau apapun begitu, karena terpaksa kami dengan Tuhan yang masih kita
Mari digerakkan. Mari kita bersatu di dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Kami tahu Tuhan Yesus itu begitu baik kepada kami. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kami mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh? Lidah bibir kami mungkin mengatakan itu. Tetapi hati, pikiran, dan tindakan kami seringkali tidak mewujudkan bahwa kami ini mengasihi Yesus dengan sungguh. Ketika kami menghadapi kesulitan di dalam hidup, ketika kami mengalami masalah di dalam pekerjaan dan kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami, bahkan di dalam berjemaat di gereja kami di sini, kami seringkali ragu. Apakah Yesus memang masih ada di dalam kehidupan ini dan menolong setiap kami? Bahkan seringkali tutur kata tindakan kami menyakiti hati Yesus. Karena kami sering melakukan perkataan dan tindakan-tindakan, bahkan pikiran yang tidak diketahui banyak orang, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, seperti pujian kami barusan, tolong kami, supaya kami boleh tetap setia sampai Tuhan memanggil kami pulang. Sekali kami harus maju untuk kami mengikut Kristus di dalam hidup ini. Sebagai anak Tuhan, mengasihi Yesus, kami tidak akan menggadaikan iman kami. Dan kami akan terus berjuang maju bersama Kristus. Apapun kesulitannya, untuk kami boleh menyatakan, meneladani Kristus di dalam setiap tutur kata, perbuatan, dan pikiran kami. Oleh karena itu, Bapak, dalam malam hari ini, melalui persekutuan doa di tempat ini, kami boleh bersama-sama Tuhan ajarkan. Kami boleh belajar bersama akan firman Tuhan. Bagaimana kami boleh tetap setia sampai Tuhan bertemu dengan kami di dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan. Biar Kudus, buka hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Sertai setiap kami, baik dia yang berbicara membawakan firman, maupun setiap kami yang ada di tempat ini, dan juga bagi setiap saudara kami yang ada di ruang Zoom, supaya kami boleh mengerti bagaimana kami boleh tetap setia mengasihi Yesus. Roh Kudus bekerja. Amin. Ya, selamat malam. Senang sekali kita bisa berjumpa petang malam hari ini di tempat ini
juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di ruang Zoom, saya nggak tahu ada berapa banyak mungkin ya kita boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, belajar santai tapi serius ya. Nanti boleh tanya jawab kalau ada yang perlu didiskusikan ya, dan seberapa bisa saya untuk bukan menjawab ya, men-sharingkan dari firman Tuhan. Dan juga nanti boleh dari Bapak Ibu semua, juga mungkin yang ada di dalam ruang Zoom, untuk ikut men-sharingkan, memberikan satu tanggapan dan sebagainya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama dulu membuka Alkitab kita. Ya, dari bacaan pertama kita dari Roma pasal 7. Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Baik, saya akan bacakan ya, sudah ketemu semua ya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Hari Minggu kemarin, tema khotbah kita apa? Masih ingat? Lali. Ya, tak? Ya. Diperdamaikan sebagai anak Allah. Artinya apa? Kita sudah menjadi anak Allah. Tenang. Sungguh, Bapak Ibu yakin sudah menjadi anak Allah? Allah apa Allah? Tahu kami itu anak Allah. Itu dulu tak? Cari ini. Jadi bukan menjadi anak Allah, tapi Allah. Kita boleh mengklaim diri kita sebagai anak Allah. Iya. Tenang. Kalau kita sebagai anak Allah, Allah itu baik atau jelek? Luar biasa baik. Lah kita anaknya baik atau jelek? Luar biasa baik. Jadi dua anak itu. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Tetapi tolong pembahasan kita tentang malam hari ini jangan menjadi pembenaran untuk ngeles. Ya. Tapi ini justru menjadi apa? Kaca cermin bagi kita untuk kita berjuang, maju, tidak mundur. Sekali anak Allah tetap anak Allah. Sekali anak Yesus tetap anak Yesus. Jangan lepas itu. Nah, tadi katanya anak Allah, Allah baik. Nah, kita kok nggak baik?
Karena Tuhan berkata, coba, jangan putus asa. Kayak dulu, sia-sia ya, jadi anak Allah ya. Lo nggak punya kok. Firman ini mempunyai dua sisi. Yang pertama, introspeksi buat diri kita. Dan yang satu sisi, bagaimana kita menilai orang lain, teman-teman kita. Ini yang paling susah. Ketika ada orang lain berbuat tidak melakukan pikiran, tindakan, perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita seringkali berbuat apa? Misal, sama jemaat ini, jemaat kita di sini, berbuat sesuatu yang melanggar firman Tuhan. Yuk kita ngomongnya apa? Oh, Kristen, kalau pengurus sifat itu ya. Tapi kalau diri kita yang berbuat, nyadar. Mari kita belajar. Bapak Ibu Saudara, kita jangan putus asa. Ternyata kalau kita ini tidak baik. Tetapi juga kita jangan menjustis dan mengadili saudara-saudara kita. Kalau ternyata saudara-saudara kita seiman, bahkan aktivis-aktivis itu, bahkan saat pendemonya sekalipun, suatu saat berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini implikasinya berat loh. Coba kalau pendeta kita melakukan sesuatu yang tidak mengenakan, apa yang kita lakukan? Pindah di jalan? Nggak boleh. Ya. Tapi mari kita melihat baik diri kita, aplikasi kita jangan putus asa. Ini kok ini terus kok. Atau belum kok berbuat seperti itu, Pak. Mari kita lihat. Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada kita semua yang dari tempat ini dan yang ada di ruang Zoom. Betul, kita ini sering berbuat gak baik. Betul. Itu kenyataan. Tapi kalau saya tanya, ada di antara kita yang ingin maaf ya ini ya, kata-katanya agak vulgar, ya maaf. Ada di antara kita yang ingin jadi bajingan. Nah ada berarti tak sekolahnya di rumah sakit Amino, Mojo Kait, RSG. Betul ya? Ada di antara kita yang ingin ngamuk-ngamuk dalam hidup. Ada di antara kita yang kepingin misok. Ada di antara kita kepingin menyakiti hati pasangan kita, anak kita, saudara kita dengan perkataan atau perbuatan. Ada ngaco. Tak kasih bonus durian. Ya, ada. Artinya apa? Setiap kita ini kepengen berbuat baik. Setiap kita ini kepengen bertindak baik. Ini yang membahagiakan bagi kita. Kenapa? Anak Allah itu buktinya. Ya. Surat bacaan kita dari surat Roh Paulus pada jemaat Timothy. Paulus itu menyaksikan apa yang sendiri. Paulus itu kurang ngotot. Pengajaran DKI, pengajaran kita ini kebanyakan belajar dari pengajaran Paulus, betul ya? Pegang pengajaran. Kurang apa Paulus itu sebagai seorang yang percaya mengikut Kristus. Tapi Paulus menyadari apa yang kulakukan, apa yang kutinggalkan, seringkali bukan seperti yang kuinginkan. Aku inginnya tuh berbuat yang baik. Aku inginnya berbuat yang indah. Aku inginnya tuh berbuat yang tidak menyakiti orang. Aku inginnya berbuat untuk orang lain lebih baik. Aku kepenginnya tuh ya nggak miso-miso. Aku tuh kepenginnya dalam hidup ini ya orang emosian, orang meskinan. Saya tuh kepenginnya dalam hidup ini ada selingkuh.
Saya tuh pengennya ya sing kurus-kurus. Tidak. Saya kepengen berbuat yang jelek dalam hidup ini. Jangankan berbuat, mikir aja yang perlu, jangan. Betul ya? Tapi Paulus berkata, kenapa justru yang kulakukan adalah yang tidak kuingini. Yang kuingini untuk baik itu tidak terjadi. Di sini Paulus mengatakan bahwa ya ini pelajaran. Kalau kita hidup ini mempunyai dua dimensi. Ya, saya tidak akan berdiskusi malam ini perdebatan panjang, nanti boleh diskusi sama Bu Ana aja yang sekolah teologi. Ya, saya nggak sekolah teologi, dia yang sekolah teologi sudah tamat. Ya, sudah master, kalau saya mati, kan master. Ya. Kenapa? Ya, manusia itu memang terdiri dari dua dimensi, tubuh dan roh. Tapi ada yang berpendapat bukan, hanya dua, tubuh, jiwa, dan roh. Dikotomi, trikotomi, okomi, ngasih rumah. Ya, terus banyak buahnya yang tidak pasangkan. Perdebatan dari tahun ke tahun dan panjang dan sampai sekarang nggak ada selesai. Tapi yang pasti, memang manusia ini punya tubuh, jiwa. Kalau saya menggabungkannya tubuh dan jiwa itu jadi satu, dan kemudian kita ini punya roh. Kita diciptakan ini beda dengan makhluk yang lain. Ya, yang ikut kategorisasi atau kita belajar bahwa manusia diciptakan menurut gambar peta teladan Allah. Gambar itu apa? Rupa Allah. Rupa Allah itu dia. Oh, wajah Allah itu gini, kayak Yusia kan ganteng jadi Allah gitu ya. Enggak lah ya. Oh, nggak semua lah rupanya walek gitu. Bukan. Ya. Rupa Allah, gambar Allah, peta Allah itu artinya salah satunya ya. Allah itu atau punya roh. Manusia diciptakan punya roh. Makhluk lain nggak punya. Makhluk lain mati selesai, nggak punya roh. Ya, kalaupun dulu nggak jatuh dalam dosa, nggak mati, tetap makhluk lain nggak punya roh. Artinya, roh ini sebuah dimensi, makanya kita ini punya tubuh, punya jiwa. Tubuh itu kebutuhannya apa? Buktinya ya, makan. Betul ya? Kasih makan, tubuhnya sehat, kasih vitamin, olahraga, tubuhnya sehat. Dijak piknik, dijak bulan, dijak nonton bioskop, jiwanya senang. Betul ya? Ada banyak orang berkecukupan dalam hal ini. Tetapi hidupnya kosong. Pernah nggak kita merasakan mangan cukup, dolan cukup, tapi urip kok rasanya hampa? Pernah nggak? Berarti ada satu kebutuhan yang belum tercukupi. Kebutuhan roh kita. Dan itu nggak bisa dicukupi hanya dengan makan, minum, dolan. Nggak bisa. Kebutuhan roh itu hanya bisa dicukupi ketika kita punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan yang ada di roh. Roh dan roh ini ngecas. Maka roh kita saat jangan seminggu kurang dolan, kurang piknik dan sebagainya, tapi hidupnya happy, hidupnya nyaman, menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa? Karena kehidupan roh spiritnya ini terpenuhi. Nangkapnya? Satu bukti lagi bahwa kita punya roh, makhluk yang lain nggak punya. Ya, makhluk lain nggak perlu ke gereja. Pokoknya ya ada si anjing keluyuran ke gereja terus kalau pakai pendeta kota ya ada. Kucing, manuk tentu gereja ada. Tapi nggak ada gereja atau masjid atau vihara. Ya, dalam kerangka memenuhi kebutuhan rohaninya, misalnya kucing, kire, ya kan, munyuk, nggak ada. Ya, nggak ada ibadah khusus bulan jadi. Kenapa? Karena mereka nggak butuh itu. Yang nggak ada hewan meditasi, nggak ada. Nah, ada hewan meditasi itu patung. Ya. Satu bukti lagi, Bapak Ibu kalau ketemu macan kuret, takut atau enggak? Macan hidup, nyala super. Buaya hidup, takut ya. Tapi macan ini mati atau tidak? Enggak.
Nek ketemu wong urip tidak. Enggak, nek ketemu wong mati, di pojok mana wong mati sendiri tak. Apa ning kamar mayat diturokke ning apa gitu Iman suruh jaga malam di sana. Tidak. Kenapa? Satu bukti masih ada dimensi kehidupan dari yang mati. Nek kemana sama justru penting ini tidak sulit. Ini bukti. Bukti yang ketiga, yang satu lagi. Bapak Ibu pernah enggak mengalami suatu depresi? Ngomong depresi lah, pokoknya mesaki menjual jemaatku nggak ayo masih depresi, happy semua, haleluya. Ya. Tapi pernah nggak Bapak Ibu itu mengalami satu masalah yang sungguh-sungguh menimpa? Pernah nggak? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Waktu kamar, sembahyang. Biasanya orang tahu sembahyang. Ya, makanya itu tidak dimaksa. Oh, sembahyang. Terus bertukar sembahyang sampai biasanya sembahyang sampai pergi dan kucing lewat dok hilang gitu. Ini sembahyangnya 60 menit. Dan nggak capek, nggak kerasa. Ya, rampungin dipegang anaknya berdoa. Pak, Bu, aku loh, makan dahan. Oh ya, tidur nanti. Karena digedornya enggak ada rampungan aku, tak kesel-kesel. Pernah tak? Nah, itu apa artinya? Kebutuhan roh kita itu menjadi. Tapi pernah nggak di rumah siapa yang punya kiri? Punya ya. Coba nanti sampai rumah dipraktekkan ya Bu. Kiri kan disenang. Ya, tapi jadi gebuk tenanan. Dipakai koran gebuk lantai yang cepat. Siapa dia? Terus kiri lari yang ramah terus dulu. Tuhan tolong saya. Ramah. Dalam paling lebih bisa menari, bisa bukan berdoa. Kenapa? Dia nggak punya kebutuhan. Ini spesial hanya untuk kita. Ya. Manusia punya dimensi roh seperti Allah Bapa kita yang menciptakan kita itu punya roh. Ya. Dan manusia punya satu lagi yang sama dengan Allah. Ini dalam kerangka kenapa ini bisa terjadi. Salah siapa? Bukan salah ibu mengandung atau salah Tuhan mencipta. Dulu saya menyalahkan Tuhan yang mencipta. Keliru nyipta manusianya, Tuhan sih keliru. Tapi saya bertobat juga. Nanti ditanya sesi lain itu. Jadi, selain punya roh, manusia dicipta menurut gambar Allah. Allah itu punya apa? Kehendak bebas. Allah itu kehendaknya diatur kita, diatur alam atau bebas? Tidak bebas. Makhluk lain tidak punya kehendak bebas. Makhluk lain dari dulu ya harus diatur. Bahkan dikuasai oleh manusia, dikuasai oleh yang lain, dan sebagainya. Ada ekosistem yang saling mengatur mereka. Tetapi manusia keluar dari ekosistem itu. Lupa kalau manusia dimakan dulu kalau boyo itu alangan. Itu bukan ekosistem. Nah, ekosistem akan banyak manusia dimakan dulu kalau dimakan boyo. Ya, betul tak? Tapi kalau tikus dimakan dulu itu ekosistem. Kodok dimakan dulu itu ekosistem. Nggak punya kehendak bebas, memang jatai. Betul ya? Nah, kita dimakan dulu atau dimakan boyo itu bukan jatai. Itu kita ngawur. Seperti kono akan ulangnya akan boyo ini kok nyemplung di kono ya. Nah, manusia punya kehendak bebas. Kehendak bebasnya apa? Bebas untuk melakukan apapun, bebas untuk memilih apapun. Termasuk akhirnya manusia memilih tidak taat kepada Tuhan. Dan sama, ketika manusia jatuh dalam dosa, rusak. Ya. Tidak hanya tubuh itu menurut saya sesuatu yang padat. Tapi yang utama adalah unsur kita. Hubungan roh kita itu putus dengan Allah. Isinya apa? Dulu zaman jahiliyah itu, sebelum Kristus hadir, manusia dikasih Taurat, dikasih apa, nggak itu manusia berhasil untuk hidup taat berkenan dengan Tuhan. Ketoknya Abraham, Musa, Nuh dipilih. Ternyata keturunannya Nuh juga hadir. Ya, akhirnya dipilihlah Abraham. Ternyata keturunannya Abraham yang hadir.
dikuasai hukum Taurat, hukum macam-macam, ya tetap beradu. Nggak bisa. Akhirnya Allah berinisiatif. Ini terus nggak bisa, nggak mampu manusia. Harus ada rekonstruksi dan pembaharuan. Siapa? Allah sendiri dalam Yesus Kristus. Datang. Ya, dia menggenapi hukum Taurat. Selesai sampai di situ? Tidak. Belum selesai. Kapan selesainya? Kalau nanti Yesus datang untuk kedua kali. Tetapi dalam masa ketika Kristus datang, Allah datang dalam diri Yesus Kristus. Dan ketika kita ini mau menerima kedatangan Yesus, menerima anugerah Allah ini, maka kita resmi menjadi anak-anak. Loh, terus bedanya apa sama orang yang bukan anak Allah di dalam Kristus? Bedanya. Ketika kita menerima Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita menerima Kristus itu sepaket ya, tidak cuma Kristusnya, artinya tubuh kita ini tubuh rusak sudah, jadi pikir. Ya, ini tubuh ini akan diperbaharui nanti ketika kita akhir zaman dan kita masuk dalam kemuliaan Allah nanti dipersatukan, kita akan diberi wajah yang baru, benar-benar baru. Seperti apa? Di Alkitab hanya satu bagian yang menyaksikan ketika orang sakti itu loh kawin kalau nanti baca itu ya, tubuh kita itu seperti malaikat. Jadi sekarang ini kan diobong, kan dibuang di kali, kan dicacah-cacah, kan dipendem, kan dilebok ke gua, kan dibalsem, diaweti nganggo formalin, tidak ada masalah. Karena ini ada perdebatan kan ya, orang mengatakan ya dibakar ini, itu ngambil dari kitab apa Yeremia ya. Aku melihat tulang-tulang bergerak, gitu, bergemerlap, terus kemudian menyatu, diberi apa kulit, daging, dan darah. Itu kan gambaran bangsa Israel yang bersegmen, kemudian disatukan. Itu nubuatan yang sudah terjadi. Saya pernah bertanya kepada orang yang punya paham seperti ini, untuk dibakar, kok terus dia nggak nyambut? Dan saya tanya, oke, prinsipnya kita seperti itu. Maaf ya, itu saya. Kalau orang yang sekarang ini kakinya cuma satu, meninggal, besok bangkit, sikilnya siji. Kalau besok, kalau sekarang ini orang nggak punya tangan, ada ya yang punya tangan dua, gitu, meninggal, besok bangkit, nggak punya tangan. Lah surga isinya mau difabel. Maaf ya, ini saya ngomong bukan. Apa kalau orang yang tunanetra saat ini meninggal, besok bangkit tunanetra? Lah kok ning surga ibadah terus nganggo bahasa Islam. Loh ini ya, tubuh ini nggak pakai. Nah, tapi semasa kita hidup kita butuh wajah. Yang terutama yang diselamatkan oleh Allah adalah apa? Roh kita. Roh kita yang tadinya putus hubungan dengan Allah sebagai pencipta kita yang sifatnya roh, dan kita boleh merasakan kedamaian, sukacita, sejahtera, memuji Tuhan, taat terhadap Tuhan, itu adalah roh. Ketika itu rusak oleh dosa karena kehendak bebas manusia memilih tidak taat kepada Tuhan, roh itu menjadi rusak. Dan Allah melihat itu. Dan Allah berinisiatif, karena Allah mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya dan orang di luar sana. Yang datang sendiri dalam diri Yesus Kristus untuk mematahkan belenggu dosa itu. Ini satu sesi sendiri kalau mau dibahas. Tapi yang pasti, kita ini sudah diselamatkan, dipilih menjadi anak Allah di dalam Kristus dengan cara apa? Roh kita dipenuhi. Bagaimana caranya? Bahkan minggu kemarin mengatakan, ya kita harus mengizinkan roh Allah itu yang diam dan tinggal di dalam diri kita. Roh Allah itu yang kita izinkan untuk apa? Menggerakkan roh kita. Satu hal, kita punya keinginan baik,
itu sudah bukti bahwa kita ini sudah diselamatkan. Dulu zaman jahiliyah itu orang itu keinginannya aneh-aneh. Kita lihat kalau lihat perjanjian lama, gila-gila loh, mengorbankan anak, darah dan sebagainya, membunuh itu sah dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang pun ada aliran yang masih seperti itu yang kita katakan kafir. Ya. Sebetulnya sama guna-guna ya kan ya. Ini nggak betul. Kita ini sudah diberi Allah yang diperbarui, sehingga kita ini punya keinginan untuk berbuat baik, berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang sesi yang kedua. Lah kok musik sering jatuh, Pak? Iya. Karena dua dimensi tadi kita masih punya tubuh. Daging kita ini masih lemah. Ya. Tapi kita jangan terikat dengan daging kita. Kedagingan ini mari kita lepaskan. Dunia itu jadi sufi aja, jangan. Sufi juga tidak boleh. Sufi itu mengkokon yang di gunung, meninggalkan semua kegantungannya. Tapi sufi itu nggak ada manfaatnya. Manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Padahal kita ini dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan jadi sufi juga. Cuma penting aku lah topo yang ramangan orang kuwi pas menjauhi dunia luar. Oh bagus. Tapi nek cuma ning dhuwur gunung pucuk gunung kanan ono kok gunane gorda dadi suket ning dhuwur. Ya ada manfaatnya. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, keinginan daging inilah yang harus kita tinggalkan. Sulit nggak? Sulit. Apalagi dulu ketika roh kita belum diperbarui. Tapi ketika kita diperbarui roh ini dan kita mengizinkan Roh Kudus itu yang bekerja di dalam diri kita, Roh Kudus itu menjadi motornya di dalam diri kita, walaupun sulit, tapi kita akan dimampukan. Kita akan dimampukan. Satu contoh, saya tuh punya, nggak usah saya sebut dia nama pendetanya. Saya belajar dari pendeta ini. Pendeta ini itu punya jemaat. Ada majelis. Kayak rapat majelisnya gontok-gontokan. Biasalah. Di sini gontok-gontok enggak ya, udah payung enggak ya. Gontok-gontokan. Oke, kayak kok. Gontok-gontokan. Ribut, beda pendapat, wis keberapa jauh. Tapi untuk belum ada yang tentang kursi. DPR kita sering, ya. Sorry ya kalau ada anggota DPR. Yang di sini anggota DPR yang bagus, yang di TV itu yang nggak bagus. Ya. Gontok-gontokan. Lalu pendeta ini apa yang dia lakukan? Dia mimpin rapat kan di tengah rapat itu, dia bilang, Bapak Ibu Saudara duduk tenang, mari kita berdoa. Doa. Pendetanya doa. Doa apa enggak? Doa. Dan doanya begitu baik, doanya tulus, doanya amin. Lalu pendetanya ngomong, baik, pimpinan, tapi perbedaan pendapatnya mau diteruskan seperti tadi, menengang. Kenapa? Tadi tidak menyertakan Roh Kudus. Tetapi ketika Bapak Pendeta ini mengajak berdoa, serahkan masalah ini kepada Tuhan, dan membiarkan Roh Kudus itu bekerja di dalam setiap hati para majelis itu. Bapak itu pernah cemas. Kecemasan itu akar dari segala dosa. Kalau nggak diobati, bisa jadi macam-macam. Minimal misui bojone.
Begitu kan? Enggak, itu pernah hati aku tak kayak stres. Walaupun, sorry, aku mau nesuk para pemain, aku tidak stres. Tapi saya bisa. Kecemasan. Mengapa? Kenapa? Karena roh kita yang bekerja dikuasai oleh daging kita, keinginan amarah kita. Tapi coba, ketika kita cemas, masuk kanan, kanan sama kiri tadi sing disenangi, besok ini sama kita masuk kanan, ya kan? Doa, ayam kan? Ketemu gojolnya masuk, oh ya, malah mungkin nangis, ya kan? Nesu kan, nangis kan, ya kan? Terus dipokok karena gojolnya, beres. Terjadi perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tidak. Kenapa? Tubuh ini memang lemah. Ya, tubuh kita ini belum sempurna. Ya, tapi jangan khawatir. Hukum Taurat itu menjadi berguna, kata Paulus. Justru hukum Taurat itu menjadi berguna ketika tubuh itu lemah. Kalau tubuh sudah baik semua, hukum Taurat gak mampu. Itu sudah akhir zaman, kita sudah secara tubuh dan roh kita sudah sempurna. Tidak perlu hukum Taurat. Hukum Taurat itu berguna menurut Paulus ketika tubuh kita ini masih lemah. Kenapa? Hukum Taurat itu menunjukkan kelemahan kita. Dan kalau kita tahu bahwa tubuh kita ini lemah, ada satu dimensi yang harus kita perkuat, yaitu apa? Roh kita. Dengan cara apa? Ya dikasih makan. Kalau tubuh ini diperkuat dengan dolan, makan enak, ya pasti makan enak, dolan, happy, ramesu. Mulai dolan, mulai sekolah restoran, lebih mobil, gojolnya dikeplak. Ya, seringkali gitu ya, mangkat piknik bareng, seneng, mangan bareng, seneng, mulai lebih mobil, ya toh. Yang itu yang sebelah itu. Itole, cepat, gue itole iso. Pokoknya tiba, ngono, itu nanti happy. Pas mangan, pas dolan, jadi mangannya rampung, dolannya rampung, umat. Ya toh? Tapi kalau roh kita yang kita perbarui, izinkan roh Tuhan kita sertakan, tidak. Tubuh boleh lemah. Sangat jangkurang piknik, sangat jangkurang mangannya oseng-oseng kantong, dolannya ngaku-ngaku paling yang di mana lorong munggah itu ya toh, ngopi di sana, hidupnya happy, bahagia, orang pelit jadi berkat bagi orang lain, malah padahal kita yang pakai pas-pasan. Itu kenapa? Kita kaya di dalam roh. Itu sudah ada, tidak ada lagi. Ya. Karena itu Bapak Ibu, tadi satu hal. Tadi saya katakan kita introspeksi diri kita, nanti kita panjang lebar introspeksi diri kita. Tapi karena ini juga mengajak kita untuk kita belajar bagaimana kita menilai orang lain. Jadi kalau ada saudara kita yang berbeda baik, oh jadi muslim, itu manusiawi. Lu kalau gitu lah ya Pak, lu nyari desa sembahyang, beri makanan Tuhan, beri kekuatan dan pengampunan, beri pengampunan, itu yang paling penting. Yang merasa bersalah, Bapak Ibu kalau merasa salah, merasa dosa itu awalnya apa hatinya? Hati itu adalah. Ini gambaran. Iya, caranya ngerasa kira, ya hati itu. Hati nurani itu juga suara roh. Kolom gemblanggung, mateng-mateng, diguyai. Jipuk orang, sama sendiri. Jipuk orang. Tersisa. Dan ketika itu hati nurani itu bicara. Tebu orang, melangkah orang, mau berbuat yang nggak baik, seringkali begitu ya.
Itu hati nurani kan kita sebut itu sebetulnya suara hati. Dan itu jangan dibungkam, jangan ditutup, tapi kita belajar semakin mendengarkan. Nah kembali, kita menilai orang lain kalau berbuat yang nggak baik, emosi. Artinya orang ini butuh apa? Makanan rohaninya. Yuk, kita beri penghiburan, makan, beri firman Tuhan, doakan, beri pengampunan, itu yang paling utama. Kita pun bisa menerima roh Allah ketika kita diberi apa? Pengampunan oleh Allah di dalam Kristus. Nah, maju atau mundur sekarang? Harus maju. Sampai kapan, Pak? Sampai Tuhan memanggil kita. Paulus boleh berkata, aku telah memenangkan pertandingan. Orang bertanding itu kesel kan? Kesel. Kadang-kadang diselip enggak? Diselip enggak berlalu. Hidup kita juga seperti itu. Silahkan kalau saya boleh menggambarkan. Sekarang ini kita ada pada titik di sini. Kita harus maju. Ada kalanya kita jatuh. Tapi kita harus lebih maju. Ada kalanya kita jatuh. Tapi kita harus terus lebih maju. Ada kalanya kita jatuh. Kita harus terus lebih maju. Dari sini tadi sampai sini, maju atau mundur? Tapi ketika kita maju, ada jatuh bangunnya. Jangan putus asa. Terus maju. Terus doa. Mohon kekuatan terus. Dan ayat firman Tuhan yang lain berkata, apa yang baik, apa yang bijak, apa yang baik-baik, yang enak-enak, pikirkanlah itu. Aja pikir sih Allah-Allah. Udah sampai susah pakai gayanya. Ya, pikirkan yang baik, pikirkan yang positif, termasuk untuk orang lain. Nah, Pak, amin kan aku diri saya Pak. Lah kalau mikir awake dhewe lagi susah mikir apa ya? Ketawa toh, besok. Kan bersaksi, saya ini pernah ngalami susah tuh. Susah ini secara ekonomi, secara kehidupan susah. Tapi ketika saya susah, saya berusaha untuk memikirkan orang lain yang susah. Dan ketika saya berusaha membantu sebisa seada saya menjadi bahagia, tidak susah. Tenang kan? Belum pernah praktek. Saya tak jadi orang susah, Bapak Ibu susah, Bapak Ibu membantu saya. Nantilah bahagia kan? Saya bahagia, Bapak Ibu bahagia. Terus ini kok cuan-cuanan gitu. Tapi ini benar. Ketika kita bisa membahagiakan orang lain, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Loh, ini firmannya bukan gombal mukia loh. Ini firmannya loh. Tenang, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Tapi memberi dengan tulus loh ya. Jangan memberi dengan tidak tulus pakai motivasi. Begitu sing diberi kanyel ke gak nyenengke ngomel. Pisan iki wis sampeyan rasa dikainan. Bilis. Itu akhirnya bukan kebahagiaan yang kita dapat, loro hati malah terus untung. Jadi keinginan jadi satu lah. Kadang-kadang kita kan seperti itu kan, itu jangan gitu. Bantu orang ini namanya peran itu sama Tuhan lah. Urusan kita pikir orang itu happy. Dan Tuhan akan membuat kita happy. Maka dia mengatakan hidup sebagai anak Allah sekarang tahu ya posisinya kalian baik untuk diri sendiri maupun untuk menilai orang lain paham deh. Yuk, maju terus ya. Kata dulu, boleh mendekati. Kita doa dulu ya sebelum kita mau datang. Bapak terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kami bersyukur karena kami sudah Tuhan anugerahi suatu anugerah yang luar biasa, yaitu keselamatan di dalam diri Yesus Kristus
dan kami boleh menyandang sebagai anak Allah. Status ini adalah status yang sungguh terhormat. Oleh karena itu Tuhan, tolong ya Roh Kudus, mampukan setiap kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di ruang Zoom di rumah. Ya Roh Kudus menolong setiap kami untuk kami boleh mewujudkan perilaku, tutur kata, pikiran, dan apapun seperti Allah, menteladani Kristus. Dan biarlah hidup kami ini boleh Tuhan ubah. Tubuh kami mungkin lemah, jiwa kami mungkin lemah, tetapi biarlah roh kami boleh Tuhan sukacitakan. Roh kami boleh Tuhan perbaharui. Roh kami boleh Tuhan semangatkan. Ya Roh Kudus, bekerjalah. Kuasai hati kami, kuasai hidup kami. Apapun yang kami lakukan, satu bangun, kami terus maju dan bertumbuh. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di muka bumi ini. Terpujilah Tuhan, ini dan selama-lamanya. Amin. Kita bagi KMC untuk memanggil lanjut. Terima kasih Pak Yosia. Adakah di antara ibu bapak yang ingin bertanya? Atau rekan-rekan yang ada di Zoom gitu? Tidak ya? Oh, Bu Esther, oke silakan. Mau pakai mic? Nggak usah. Dekat aja. Nggak dengar, Pak. Nggak mampu pakai. Oh, pakai. Nggak. Oh, ya, soalnya masuk TV. Iya. Pak Yosia, terima kasih quote malam ini ketika susah memikirkan diri sendiri, pikirkanlah orang lain itu begitu menampar dan menolong. Mudah-mudahan saya bisa melakukannya. Yang berikut, kenapa ya Allah membuat kita itu punya kehendak bebas? Kalau nggak dikasih itu saja kan Tuhan lebih enak ngatur kita. Ikut aja terserah Tuhan, tapi dia kenapa kita dikasih kehendak itu? Iya. Terima Masuk. kasih. Boleh jawab? Boleh. Nah, kameranya boleh lihat saya dan Pak gantengin saya. Iya, Pak. Cukup? Hai. Pertanyaan bagus. Ini pergumulan saya, tapi agak beda. Pergumulan saya bukan lebih berat, berbeda, tapi juga implikasinya sampai saya itu, saya percaya ada Tuhan, tapi saya tidak percaya Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Kuasa. Omong kosong. Adalah aku anak pendeta. Dibaptis melalui persembahan kudus komplit. Nah, orang kan yang lucu anak pendeta. Sampai saya kuliah, hampir lulus di Satya Wacana, baru saya disentuh oleh Tuhan dan percaya mengakui bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Tahu. Berkenaan dengan kehendak bebas. Wester ini sudah dijadikan juragan kok malah pengen jadi batur. Yang punya kehendak bebas itu juragan apa batur? Mau jadi batur apa juragan? Juragan. Angkat dulu ya. Jadi tetap pengen punya kehendak bebas, loh? Pengen. Tapi karena kehendak bebas itu jatuh dalam dosa, toh? Saya protes sama Tuhan. Ini sesi kedua ini sebetulnya. Tapi ya ditakok ya, terpaksa saya jawab dengan singkat, ringkas, padat, moga-moga paham ya. Karena ini pergumulan saya sejak kecil sampai saya mau lulus kuliah. Saya bertanya kepada para pendeta yang khotbah di gereja kami dulu, pasti tidurnya di pastori. Kayak saya ini titik ini hotel. Yang pendetanya wakil sibuk, repot, ngurusi mangan dan sebagainya. Mangannya kan diurusi majelis. Itu yang di pendeta jangan. Ini. Kami selalu kalau kedatangan pendeta khotbah di gereja kami pasti tidur di pastori. Pergumulan saya ini selalu saya bawa di dalam perdebatan dengan para pendeta. Yang rata-rata mayoritas seperti Bu Ana lulusan Duta Wacana. Yang dalam hal ini top markotop dan pintar-pintar secara ilmu biologi. Saya bertanya kepada mereka, Pak Pendeta, kok ini sama semua? Pak Pendeta, Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Kuasa. Iya. Pasti jawabannya iya ya. Kalau dia Maha Tahu nggak dia bahwa manusia yang diciptakannya bakal jatuh dalam dosa? Tahu ya jawabannya. Dan nek wis ngerti, nyiptake jatuh dalam dosa, nesu, terus menungso ditendang, dikutuk,
uripku jadi sengsara. Saya dulu kecil sengsara. Pendeta dulu beda dengan pendeta sekarang. Iso mangan sego tempe itu betul. Betul. Bersyukur pendeta KKI sekarang ada budaya minimal. Ya kalau nggak mampu jemaatnya dibantu klasis. Puji Tuhan, perbaikan. Ya. Loh, serius loh. Mama saya meninggal itu 5-6 tahun yang lalu ya, mama saya. Pensiunnya papa saya dari mama saya sampai mama saya meninggal 5-6 tahun lalu, punya bayangan ya. Barusan belum lama. Kira-kira pensiunnya mama saya berapa ya diterima dari papa saya? 3 juta. Iki sing pengurus keuangan, sing ngurusi BKH pendeta. Piro? 2 juta. Pensiunnya mama saya 350.000. Bayangin itu? Ya wes. Saya merasa diri saya ini susah hidupnya gara-gara Tuhan. Nenek kowe ngerti, maaf, saya kok nyebut kowe. Kalau Tuhan tahu, saya tapi dulu mengatakannya begitu. Jujur saya berkata begitu. Tuhan tahu, terus menyatakan jatuh dalam dosa, lepasu. Jawabannya apa para pendeta? Karena manusia itu diberi kehendak bebas. Kamu dicipta dengan luar biasa menurut gambar Allah. Allah itu punya roh, punya kehendak bebas, punya kreasi. Manusia juga punya kreasi. Manuk empret dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang yang dari susu, mah kayak apa? Ya semuanya terus toh. Manuk manyar, ya semuanya kan gantung kok ngono di kabel gimana ya. Tapi manusia bikin macam-macam kan. Itu manusia salah satunya otak Allah, gambar Allah. Manusia punya kreasi, daya kreasi. Makhluk lain nggak punya. Manusia punya roh, tadi saya jelaskan. Manusia punya kehendak bebas yang tidak masuk dalam ekosistem yang terikat. Manusia diberi kehendak bebas, Yos. Itu penghargaan dari Tuhan. Tapi sayang dengan kehendak bebasnya, manusia akhirnya memilih memberontak kepada Tuhan. Dan dia taat kepada setan. Betul ya? Itulah kejatuhan manusia di dalam dosa. Oke. Saya juga tetap mau dicipta sebagai manusia yang tidak seperti robot, tetapi punya kehendak bebas. Satu pertanyaan lagi Pak Pendeta. Kalau Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa enggak? Maha Kuasa. Saya tanya, bisa enggak dia itu ciptakan manusia yang punya kehendak bebas, tapi kualitasnya tahan godaan dosa, tahan godaan iblis. Bisa enggak? Saya ngasih gambaran ke para pendeta ini. Orang mesti pendeta di buta wacana jawab, ada podo bilang gitu lagi. Nah, ini tapi nengsun kalau saya lapor kita wacana. Tapi nggak apa-apa, ini koreksi supaya mahasiswa juga kali yang seperti ini. Karena ini pergumulan nyata. Dan bukan cuma saya, ada banyak orang yang punya pergumulan seperti saya. Saya tak kasih gambaran ya. Pak Pendeta ini ahli bikin sandal jepit. Ahli. Lalu Pak Pendeta ini tahu, kalau bikin sandal jepit dengan bahan A plus B plus C, sandal jepit ini dipakai jalan 5.000 kilo pedot, putus. Tapi Pak Pendeta sebagai ahli bikin sandal jepit juga tahu, kalau bahannya A plus B plus C plus D plus E, maka sandal jepit ini 10.000 kilometer baru putus. Lalu Pak Pendeta mikir, A plus B plus C lah, bikinlah dia sandal jepit dengan kualitas A plus B plus C. Sama-sama dipakai di jalan 6.000 kilometer ada. Luwes-luwes sekolah sewu tuh. Lalu Pak Pendeta ambil sandalnya, sandal gubal. Sandal itu dibanting, tiga sandal apa lagi? Terkutuk kau sandal. Sehingga buat sandal jepitnya apa Pak Pendeta? Sehingga bisa sandal jepit. Berarti kayak kalau ke Tuhan, kok Bapak lu ya. Nangkap logikanya.
Tapi itu logika seorang manusia Rusia. Wah, Pendeta Duta Wacana jawabannya bodoh terus sampai saya kuliah. Akhirnya saya kuliah di Satya Wacana, saya ambil ekonomi, ada mata kuliah umum. Salah satunya agama. Ada bahasa Inggris, ada macam-macam ilmu budaya dasar, ya, ilmu alamiah dasar. Oh, itu saya ambil. Pokoknya kalau semester ini ada, saya ambil. Agama paling tidak tak sebut dulu. Saya paling malas dijeru. Kapan saya ambil? Menjelang akhir kuliah saya. Kata itu harus diambil. Di sana ada beberapa dosen. Zaman saya ada Pak Daniel Nuhamara, mungkin beliau kenal. Ada Pak Broto Semedi, DKJ, seorang yang top. Ya. Salah satunya, ya, kalau ada saudaranya, ada ibu. Ya, tapi beliau yang mempertahankan saya. Ibu Seno Hardaman. Ya. Menurut teman dan menurut semua, nek ngajar paling ora enak. Ya, sampaikan nggak apa-apa. Tapi saya berterima kasih sama beliau. Beliau mempertahankan saya. Ya, kalau masih ingat mungkin beliau. Saya ingatkan itu membekas. Ya, saya akhirnya karena cepat-cepat milih kelas, tapi saya paling males daftar gimana. Akhirnya saya mau daftar yang Pak Daniel Nuhamara, Pak Broto Semedi, full book semua, tinggal kelas yang kosong punyanya beliau. Bisa dengan. Yowes memang paling gak enak kuliah ya. Dan memang terbukti. Pas kuliah, satu saat berbicara tentang keilahian Allah. Ini dia, ya, muncul kesombongan saya. Ketika kuliah berjalan, nah, saya mau tanya, Bu, saya mau tanya. Tapi pertanyaan ini sih bukan dari saya, memang munculnya. Ini saya ambil dari kitab Marxisme. Yang tidak percaya salah satunya, tapi sebetulnya Marxisme itu intinya bukan tidak percaya Tuhan, ya, tapi lebih kepada sistem komunal. Sistemnya bagus, keguyubannya. Tapi saya, si Marxis ini tidak mempercayai Tuhan karena hidupnya begitu susah pada zaman itu. Hampir seperti saya untung masih percaya Tuhan, cuma nggak percaya Tuhan itu maha tahu, maha kuasa, maha bisa. Jadi saya tanya sama Bu Seno. Bu, ini bukan pertanyaan saya baca dari kitab Marxis, tapi saya melontarkan. Bisa nggak, Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Karena kita sedang berbicara tentang keilahian. Bisa nggak Tuhan itu menciptakan batu yang makin besar, sampai Tuhan sendiri nggak kuat enggak? Yang bisa jawab? Bukan? Ya? Bisa. Ini mikir, soalnya kuliah di bawah. Perawani jawab bisa tadi. Bisa nggak Bu? Saya tuh tanya, bisa nggak Tuhan itu menciptakan batu yang makin besar, sampai dia sendiri nggak kuat enggak? Logikanya nyambung kan pertanyaan saya? Bisa nggak? Nggak bisa, berarti Tuhan nggak mau bisa. Oke, bisa. Bukti toh? Bisa. Bapak tadi dia bisa toh? Berarti ya nggak mau kuasa, nggak kuat hidup. Terus jawabannya apa? Awas ini mencekam. Bu Seno belum berbicara. Saya mendapat angin segar kemenangan iblis. Enggak, Bu, belum selesai pertanyaan saya. Saya ungkapkan pergumulan saya yang seperti tadi saya ceritakan kepada para pendeta Duta Wacana. Nah, pendeta Duta Wacana jawabannya, ya manusia diciptakan dengan kehendak bebas semua. Gelem dadi robot, oh ya, abstrak. Jawabannya nggak seperti itu. Terus memang dengan kisahnya, setelah saya selesai menceritakan pergumulan saya, dia ngomong begini, Yosia, Tuhan tidak goblok seperti itu. Saya nangis, saya kalau cerita sekarang saya nangis. Tuhan itu tidak goblok, bodoh seperti kamu. Saya teriak. Iya. Saya diam lama, kelasnya ini. Saya diam lama.
Iya. Dan aku bisa baca hati itu kan. Jadi Tuhan yang berkenan aku. Aku lebih pintar dari Tuhan. Tapi titik itu yang membuat mata hati rohani saya terbuka. Saya ini orang yang sangat logika. Sangat logika. Gini-gini ya, saya tuh pernah membuat teman saya yang ateis tidak percaya ada Tuhan menjadi percaya Tuhan. Sebelum saya justru sendiri bertobat, tapi saya mengatakan Tuhan itu ada. Teman saya ngomong tidak ada, saya buktikan bahwa Tuhan itu ada. Ceritanya nanti aja ya, dulu soalnya. Nanti waktunya ini habis sesi tersendiri dan aku diundang meneh. Nah, saya katakan, ya, kalau saya lebih pintar, Tuhan bukan Tuhan. Bisa dengan menjawab dengan sesuatu yang lain. Dia memberikan ilustrasi tentang seorang yang bernama Agustinus, filsuf. Mungkin pernah dengar ceritanya, tapi dalam bentuk yang lain. Dia nulis tentang, dia sedang mengarang sebuah buku tentang keilahian Allah. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, bukunya nggak pernah selesai. Dia punya pondok di pantai, pinggir pantai tempat dia menulis. Pas dia jenuh, dia jalan-jalan. Dengan anak kecil main pasir-pasir, bikin benteng-bentengan, seru kan? Tanya, anak-anak kamu lagi apa? Bikin benteng apa? Wah, ya, bagus. Dia jalan lagi menyusuri pantai. Ketemu satu anak kecil, dewean. Bikin wok-wokan itu apa ya? Lubang di pasir-pasir. Bapak Agustinus ini ngomong, nah, kamu kalau nggak main sama temenmu dulu seru, kamu tuh bikin apa? Bikin lubang, Bapak. Kenapa? Itu loh main benteng. Kenapa lubang-lubang itu? Aku mau pindahkan semua air laut itu ke dalam lubang ini. Bapak Agustinus itu jalan sambil ngetawa. Dasar caci lain. Kenapa bisa loh? Air laut itu segitu banyaknya mau dipindahin ke lubang itu kecil. Tapi saat itu Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus bekerja, sesuatu yang tidak masuk akal jadi masuk akal, sesuatu yang tidak kita pahami jadi paham. Nanti tak ceritani lanjutannya saya. Saya dengan menceritakan itu. Yes ya, otak kita itu cuma slogan kecil yang dikatakan. Kamu mau masukin tentang alam semua ke dalam otak. Jawaban itu membuat saya puas? Tidak. Karena saya orang yang logika, saya nggak mau kalah dengan logika itu. Nek ngono ya wes pasrah. Berarti saya bukan orang tipe yang mau pasrah. Saya kejar, tetapi mengejarnya beda. Saya dulu baca buku tafsir papa saya. Basa Londo, basa Pak Wajar. Catatan-catatan kode Pak aku tak wajar. Firman Tuhan Alkitab penuh garis-garis. Tetapi bukan mencari kebenaran Allah, tetapi mencari kelemahan Tuhan. Karena saya tidak puas. Jadi kalau ditanya, Pak Iya, soal ngerti ini ngono, sekolah teologi ya, Tuhan mengembleng saya ketika saya mencari kelemahan Tuhan. Tapi pada satu titik, pengetahuan saya itu dibalik oleh Tuhan karena kuasa Roh Kudus. Saya mendapatkan kebenaran. Apa kebenarannya? Jawabannya tetap sama. Manusia itu punya kehendak bebas. Itu dasar teologis yang tidak bisa dipaham. Tapi cara menerangkannya beda. Maaf ya, dengan para pendeta yang menerangkan dan saya tidak menerima. Jadi simple, tipis, tapi otak saya ditutup oleh kesombongan ego saya. Roh saya dikuasai oleh roh jahat, bukan roh Tuhan. Tapi ketika hati saya didobrak oleh Roh Kudus melalui dosa Tuhan, cara berpikir saya berbeda. Ini aneh loh, simpel tapi aneh. Perubahan bisa terjadi. Saya belajar firman Tuhan, bukan lagi mencari kelemahannya, tapi saya mencari kebenarannya. Saya mendapati bahwa manusia itu tetap punya kehendak bebas. Lalu logikanya di mana? Supaya Bu Esther puas dan saya sudah puas. Saya mau tanya, kalau manusia tetap diberi kehendak bebas, maunya gitu tak? Tapi dengan kualitas yang tahan godaan iblis, maunya gitu tak? Itu kehendaknya jadi bebas 100% atau berkurang?
Sudah ada sesuatu yang ngatur kita untuk bisa menolak. Kita nggak bisa menerima dan menolak 100% godaan iblis. Karena kita diberi kemampuan untuk 100% atau 80% menolak, 20% menerima. Berarti sudah nggak 100% bebas memilih. 100% terima godaan iblis atau 100% akan mematuhi. Karena kualitasnya sudah dibuat tahan godaan. Logikanya jalan ya. Saya manusia logika. Jadi kalau ada orang berkata iman dan pengetahuan tidak bisa bersatu, bohong. Iman dan pengetahuan. Cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Rohmu, betul, itu adalah iman. Tapi juga dengan segenap akal budimu. Maka jangan tidak mau belajar. Kita ini diminta Tuhan untuk belajar. Iman dan akal budimu. Nah, betul. Jadi tetap mau dicipta jadi robot, apa manusia dengan kehendak bebas? 100%. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, itu keputusan Tuhan atau keputusan manusia? Saya sebagai manusia. Jadi kita anak-anak Allah, sekalipun sebagai penutup ini, closing yang bagus. Pertanyaan yang bagus harus closing dengan bagus. Kalau kita sudah dipulihkan kembali oleh Allah di dalam Kristus, maka sekarang ini kita juga punya kehendak bebas. 100% ikut Tuhan atau 100% mau ikut iblis. Jadi nggak ada kata-kata aku nggak mampu untuk taat pada Kristus kayak aja. Ya, jamnya cukup. Saya sih manut. Ini kaitannya kita manusia dicipta rapat dengan Allah. Berarti kita segala sesuatu langkah dan pikiran kita mestinya baikkan kita lihat di hukum Allah jadi bahasanya manusia, sayanglah manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita mestinya kalau kita menyelesaikan sesama, kita juga tidak mungkin menyakiti sesama. Nah, kita kembali pada ayat yang 19 ini. Nikah 19 ayatnya berupa seperti itu. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini berarti manusianya ini. Ya, iya, bukan Tuhannya. Tuhan nggak pernah salah. Itu kan tidak bebas manusia. Tetapi setelah kita diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus, tadinya kita rusak, kita nggak punya kemampuan, tidak bebas kita sudah hilang waktu itu dirampas oleh iblis. Ya, waktu manusia jatuh dalam dosa, ya, itu kehendak bebas, bukan hanya kehendak bebas. Rupa Allah itu rusak, roh kita rusak, ya, kreativitas kita rusak, ya, bahkan kehendak bebas kita rusak. Arahnya kiblatnya sudah beda. Bungalor mengidul kan nanti. Ya, pokoknya kiblatnya sudah beda. Tidak berkiblat pada Tuhan. Tapi ketika kita ini diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus, memang ini belum sempurna. Nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya akan disempurnakan. Artinya apa? Tubuh kita ini masih tubuh yang lemah oleh dosa. Tetapi yang terpenting adalah roh kita. Kita kembali diberi kehendak bebas oleh Allah yang mampu untuk memilih. Tinggal mau kan enggak? Orangnya Pak. Loh, jangankan sekarang. Dulu sebelum jatuh dalam dosa aja bisa milih dosa kok. Betul? Adam aja belum jatuh dalam dosa, ya bisa milih dosa. Apalagi sekarang, sangat mudah untuk kita berbuat dosa. Tetapi ini yang tadi saya ngomong di awal, sangat justifikasi ya. Nah, aku menganggap dosa ya maklum. Dosa tidak bisa dipermaklumkan. Kita boleh jatuh, minta ampun, tapi pertobatan itu terus. Tidak ada hentinya. Sampai kapan kita bertobat? Sampai Tuhan memanggil kita pulang. Baru kita ngomong, nanti boleh pasang di itu apa, huim, boleh pasang di lelayunya, aku telah memenangkan pertandingan. Nah, orang cuma pasang di misi-misi. Pertandingan apa sih? Pertandingan yang telah. Ya, ini penting. Jadi ya Pak ya, saya kembalikan pensi ya, 8:30 ya Kak, sama ini Pak Bupati, Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Yosi untuk diskusi malam hari ini. Sangat hangat begitu ya, sampai kita
Semoga nggak apa-apa ya Buan ya. Memang nggak apa-apa sih karena saking rindunya begitu ya, saking rindunya untuk berjumpa kita menggunakan PD Jumat ini untuk benar-benar reuni dan benar-benar melepas kerinduan begitu ya. Nah, sebagaimana tadi yang disampaikan, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita semua tahu bahwa kita anak-anak Allah dan kita diperlengkapi juga dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Baiklah kita mempergunakan kehendak bebas kita untuk kita memilih untuk maju, tetap maju, enggak mundur, tidak mengingkari iman kita, tapi kita maju, terus maju, dan terlebih kita boleh meresponinya dengan mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Segala hal yang akan kita kerjakan, biarlah kita selalu menyertakan alam dan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Mari kita naikkan satu pujian sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang sudah kita dengar. Ku persembahkan hidupku. Dengan seluruh hati kita menaikkan pujian ini sekali lagi. Ini aku Tuhan. Ini aku, milikku. Ku serahkan padamu. Berasal dan kemenangan. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ada dua pokok doa yang akan kita naikkan. Yang pertama tentang bangsa, untuk bangsa dan negara. Yang kedua untuk proses pendewasaan Bajeng Kodak Payung. Selain dua pokok doa ini, adakah pokok doa yang ingin dinaikkan begitu? Baik Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom
atau yang ada di ruang ibadah saat ini? Oh, Natal umum ya, berarti ada 3 pokok doa begitu. Bangsa dan negara, proses pendewasaan Bajeng Kodak Payung, dan Natal, Natal remaja dan Natal umum begitu ya yang akan diadakan. Kalau Natal remaja itu minggu depan ya, kemudian umum minggu depannya lagi begitu. Biarlah setiap panitia boleh diperlengkapi, terlebih hamba Tuhan yang sudah dihubungi untuk kesediaannya boleh juga mempersiapkan lebih sungguh lagi. Pak Edi, Bapak Edi Wibowo yang sedang sakit begitu. Ada 4 pokok doa yang akan kita naikkan. Ada lagi nggak? Oke, baik. Kalau begitu saya butuh bantuan dari Ibu Bapak yang hadir di tempat ini. Maaf untuk tidak melibatkan rekan-rekan yang di media Zoom supaya bisa tektokannya lebih cepat begitu ya. Nah, saya butuh 4 orang begitu untuk bangsa dan negara. Mohon dengan kasih kesediaan dari Ibu Rita untuk bisa memimpin doa. Untuk proses pendewasaan Bajeng Kodak Payung, Ibu Putri. Kemudian untuk persiapan Natal begitu ya, baik itu Natalnya remaja, pemuda, dan Natal umum. Mohon dengan kasih Pak Artanto boleh berdoa untuk persiapan Natal, dan yang terakhir Pak Rusdi untuk bisa berdoa. Siapa tadi? Pak Edi Wibowo, dan mungkin jemaat yang lain yang sedang sakit juga yang mungkin tidak disampaikan begitu ya. Dan terakhir mohon dengan kasih Pak Yosia boleh menutupnya. Kita urut dari Bu Rita, Bu Putri, Pak Artanto, Pak Rusdi, dan diakhiri dengan Pak Yosia. Apakah bisa ke depan saja, gitu? Supaya bisa menggunakan mic? Oh, dioper aja. Oke. Baik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga di malam ini kami boleh bersama-sama di ibadah di Jumat ini. Kami boleh bersyukur Tuhan mendengarkan firman-Mu yang begitu itu kami semua. Engkau telah memberikan kami kebebasan, namun biarlah ya Tuhan kami yang hadir di sini, jemaat Kodak Payung, boleh melangkah, boleh menjadi orang yang lebih baik lagi ya Tuhan, sehingga hidup kami adalah sungguh-sungguh hanya untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas Bapak Yosia yang sudah memberikan firman-Nya pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati pelayanannya, begitu juga dengan keluarganya. Di malam ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau lebih tahu Tuhan keadaan bangsa dan negara kami. Ada bencana yang boleh dialami oleh saudara-saudara kami, baik itu banjir, tanah longsor, maupun gunung Semeru yang sudah meletus ya Bapak. Sungguh Tuhan kami turut prihatin. Sungguh kami ikut merasakan kesedihan yang mereka alami. Bapak yang baik, biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Engkau yang memberikan penghiburan bagi mereka yang kehilangan sanak saudaranya, yang kehilangan tempat tinggalnya, ataupun semua yang mereka miliki. Biarlah Engkau hadir bersama mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan
untuk bisa melewati semua itu. Kami berdoa buat pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, tingkat ke bawah ya Tuhan, biar Engkau memberikan kami pemimpin-pemimpin yang berhikmat ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang lebih peka hati nuraninya, pemimpin yang hanya menjalankan tugas dengan kemanusiaan tanpa ada unsur-unsur politik ya Tuhan. Berikan mereka ya Bapak kekuatan, kesabaran dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya. Berikanlah bangsa kami ini ya Tuhan, jauh dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka ya Tuhan. Dan mungkin itu semua adalah teguran yang Kau berikan bagi kami untuk lebih mendekatkan diri kepadamu. Namun kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau menyayangi bangsa kami. Engkau akan memulihkan kembali bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik, penuh kasih, dan juga penuh persaudaraan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang Maha Baik, bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami di Project Payungan hari ini, kami juga ingin menaikkan doa kami untuk proses pendewasaan berbagi kami ini. Kami sungguh bersyukur kami juga di tempat ini, dan sejauh ini kami merasakan kasih pemeliharaan Tuhan yang sudah berjalan, dan kami semuanya Tuhan tempat ini sama-sama dengan saudara-saudara saling bertumbuh, saling membangun, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami tahu bahwa itu semua hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk tim pendamping kedewasaan yang sudah terbentuk waktu yang lalu, dan akan mulai juga melakukan pekerjaan yang mendatang saat di ibadah minggu Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Pak Jadi yang akan memimpin kami juga bersama dengan teman-teman pelayan di perterongan. Biar kami boleh saling bersinergi satu dengan yang lain, saling berkasih, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan satu dengan yang lain, mengingatkan Tuhan, sehingga segala hal yang menjadi kebutuhan dalam proses pendewasaan boleh berjalan dengan baik. Dan mungkin secara manusia ada begitu banyak hal yang menjadi kekhawatiran atau kekurangan kapan atau hal-hal yang kami sendiri tidak ketahui atau belum kami ketahui Tuhan, tapi kami percaya bahwa Allah yang maha besar, maha mengetahui dan maha semuanya Tuhan yang akan menolong kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk proses ke depan, hal apapun itu kami percaya ada dalam tangan kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Haleluya. Bapak di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan terlebih pada tahun ini Tuhan, pada saat ini pandemi sudah mulai berakhir. Dan kami mengucap syukur bahwa kami sudah boleh beribadah, khususnya dalam memperingati Natal Tuhan. Kami berdoa untuk para remaja yang sudah merencanakan segala sesuatunya untuk menerima kasih Tuhan melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan semua persiapannya berjalan dengan baik, dan pada saatnya boleh merayakan Natal bersama remaja-remaja kami. Pengajar pemuda adalah masa depan gereja Tuhan. Biarlah melalui peristiwa ini mereka dikuatkan iman dan makin percaya dan makin boleh menikmati kasih Tuhan. Kami serahkan remaja, anak-anak dan juga pemuda dan kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk panitia Natal umum, keluarga yang berkati semuanya Tuhan, merencanakan apa yang akan dilakukan, dan biarlah Tuhan terus menolong panitia ini sehingga boleh merencanakan dan pada saatnya boleh menikmati perhatian untuk mengingatkan persiapannya Tuhan yang sudah hadir dalam dunia. Tolonglah kami Tuhan semua, baik pemuda, remaja, kami panitia, yang boleh dipersatukan untuk menikmati bersama konsep depan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Ya Bapak, kami sungguh bersyukur atas setiap pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan mengetahui apa-apa yang sedang kami gumulkan. Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di Bapak Jemaat Payung untuk setiap pergumulan yang mungkin sedang mereka hadapi, baik yang sedang bergumul dalam perekonomian mereka Tuhan, oleh karena mungkin pekerjaan, oleh karena dampak pandemi yang mungkin masih mereka rasakan. Bapak, kami percaya Tuhan terus hadir menolong, sehingga apa yang sedang dibutuhkan, kami percaya Tuhan juga akan mencukupkan melalui banyak hal yang boleh ada, melalui pekerjaan mereka, melalui setiap usaha yang boleh dilakukan. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada Tuhan yang sedang sakit. Kami mendengar Bapak Edi Wibowo juga dalam keadaan lemah tubuh. Ya Bapak, kami berdoa dan kami juga yakin bahwa Tuhan hadir bersama dengan Bapak Edi Wibowo dan juga keluarga melalui obat-obatan, perawatan medis yang ada. Tuhan juga campur tangan sehingga melalui obat-obatan dan perawatan yang ada itu menjadikan sembuh lebih baik. Bapak, kami terus berdoa biar Bapak Edi Wibowo terus memasakan segala tujuannya, akan sakit penyakitnya di dalam tangan kasih Tuhan, dan percaya bahwa segala waktu yang Tuhan kehendaki, maka Pak Edi Wibowo akan menikmati kesehatan, kesembuhan dan daripada Tuhan. Untuk kedua bagi keluarga yang dengan penuh kasih boleh merawat beliau, Tuhan berkati, Tuhan cukupkan juga apa-apa yang dibutuhkan untuk perawatan ini. Kami percayakan semuanya dengan tangan kasih. Dan juga jemaat yang lain yang mungkin sedang dalam lemah tubuh, baik yang di rumah atau bahkan di rumah sakit yang kami tidak tahu, Tuhan lebih tahu, dan kami percaya juga Tuhan menopang mereka, menolong mereka, sehingga Tuhan akan berkekuatan dan juga kesembuhan bagi mereka. Jika ada jemaat kami yang sedang bergumul di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, bahkan dengan mertua, dan juga dengan tetangga, bukan keluarga besar, Tuhan kami juga mempercayakan untuk mereka ini yang mungkin dalam keadaan seperti itu. Tuhan tolong, sehingga Tuhan dan Tuhan tua, sehingga Tuhan berikan hasil yang terbaik, sehingga kasih Tuhan tetap terpancar dan permasalahan itu boleh hilang oleh karena Tuhan yang menolong. Sehingga sukacita dan kami ucapkan menyertai tiap jemaat Tuhan yang sedang berdiri. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan jemaat kami ada di tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapak Surgawi, inilah doa-doa kami yang kami naikkan dengan kesungguhan hati, dan biarlah Tuhan yang melengkapi, dan biarlah Tuhan yang mengabulkan apa yang baik, apa yang berkenan bagi Tuhan, dan yang bermanfaat menjadi berkat bagi setiap jemaat kami di tempat ini, dan bagi orang-orang di sekitar kami yang Tuhan pertemukan dengan kami. Bapak, sebentar lagi kami hendak undur dari tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, berkumpul di dalam keluarga kami. Tuhan boleh hantar kami sampai ke rumah dengan selamat, dan biarlah malam hari ini kami juga terus memohon perlindungan tangan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan baik, dan esok Tuhan boleh membangunkan kami dengan kesegaran yang baru dan kehidupan yang lebih baik, yang boleh Tuhan berkati dan anugerahkan kepada setiap kami. Dan untuk itu kami memohon kiranya kasih Allah Bapa, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Dari Jumat malam hari ini telah usai. Terima kasih untuk persekutuan yang indah malam hari ini. Saat tadi untuk kita semua, selamat pulang, Tuhan memberkati. Ibu Bapak ternyata ada sedikit script begitu untuk anak-anak tentang memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih.